Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kusuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Hasil sosialisasi penerimaan P3K di tahun 2022 Part 2 oleh Menpan RB pada tanggal 27 Oktober 2022. Yang mana pada part ini yaitu bisnis proses seleksi P3K guru. Jadi ini adalah alur seleksi terbaru. Pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Nah, ini harus diketahui oleh para peserta yang mengikuti P3K guru. P1 turun status menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Kemudian P4 atau pelamar umum naik status menjadi P2. Pelamar umum naik status menjadi P3. Jadi kawan-kawan yang mengikuti ini harus mengetahui alurnya agar tidak salah nanti di hari H. Bagaimana alurnya? Peserta P3K membuat akun di SCASN dan registrasi. Nah, di registrasi itu akan terkoneksi antara SSCASN, kemudian validasi data kependudukan, kemudian filtering dapodik. Nah, ini adalah sistem yang terkoneksi antara Capil ya, SCCN dan Dapodiknya. Nah, di sini akan kita bagi menjadi ada P1, P2, P3 dan pelamar umum. Nah, tergantung sama ujian kita di tahun 2021. Ketika P1 itu posisinya P1, maka nanti dia akan langsung penempatan. Oke. Kemudian P2, P3 dan pelamar umum akan melakukan seleksi administrasi oleh instansi. Kemudian akan keluar jadwal yaitu masa sangga dan jawab sangga. Seterusnya, setelah masa sangga selesai, maka P2 dan P3 akan melakukan observasi. Nah, bagaimana kisi-kisi observasi? Silahkan cek di video-video berikutnya. Saya telah menjelaskan bagaimana kisi-kisinya. Setelah itu, pelamar umum akan memilih formasi antara P2, P3, dan pelamar umum ini akan penyesuaian formasi oleh Menpan. Kemudian, maka P3 atau pelamar umum, maksud saya pelamar umum, akan ujian seleksi kompetensi UNBK, oke, dengan menggunakan sistem CAT. Kemudian nilai kompetensi P3K guru, P1, P2, P3, dan pelamar umum akan masuk ke database. Karena di awal P1 itu bisa turun. Nah, ini saya telah jelaskan di awal. P1 itu bisa turun status prioritas menjadi P2, P3, dan P4. Oke, bagaimana penurunan status ini di video-video yang lain telah saya jelaskan, silahkan dicek. Kemudian, data hasil setelah ujian, seluruh nilai seleksi kompetensi dikirimkan ke SSCASN untuk pengolahan nilai berdasarkan passing grade ataupun afirmasi yang ditetapkan. Bagaimana afirmasi terbaru di 2022 ini? Oke, ada di part 1-nya telah saya jelaskan. Kemudian ada masa sangga
dan jawab sangga. Di waktu yang telah ditentukan, maka pengumuman hasil akan diumumkan. Oke, ini adalah proses seleksi P3K guru terbaru berdasarkan sosialisasi oleh Menpan RB pada tanggal 27 Oktober 2022. Hasil sosialisasi penerimaan P3K di tahun 2022 part 2 oleh Menpan RB pada tanggal 27 Oktober 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti P3K tahun 2022, saya doakan lulus. Tonton video-video berikutnya. See you next time.